Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian kita pada hari ini, Selasa tanggal 9 November 2021, yang tertulis di Ratapan 3 ayatnya yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara, ada perasaan yang sangat mendalam ketika Yeremia menuliskan kitab Ratapan. Bagaimana dia melihat bagi bangsanya yang ia cintai itu terlunta-lunta, porak-poranda menghadapi segala sesuatu yang harus mereka tanggung karena tindakan mereka yang melawan otoritas Tuhan. Sehingga ketika dia menuliskan kitab Ratapan ini, sama seperti seorang yang putus cinta ketika menuliskan suratnya menggunakan pulpen berwarna biru sambil menitikkan air mata. Demikianlah Yeremia menuliskan kitab Ratapan. Seolah-olah ketika kita membaca secara sepintas, ada sesuatu hal yang memberikan sebuah titik terang yang seolah-olah dari kata Ratapan itu muncul sebuah hal yang sangat luar biasa yang menghibur banyak orang. Ternyata ketika kita mendalami bagaimana hati seorang Yeremia, kita akan mendapati bagaimana dia sangat terluka melihat bangsa Israel yang melawan Allah yang sudah membebaskan dia. Sehingga Yeremia berkata dalam kitab Ratapan hari ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa demikian? Jika Tuhan sudah menghukum seseorang atau mengizinkan bangsa Israel terbuang, haruskah kita melawan? Yang terpenting adalah ketika Tuhan menghukum seseorang, dia harus menyadari kesalahannya dan mengubah secara total kehidupannya, seperti bangsa Israel yang harus kembali lagi menjadi orang-orang yang harus tunduk, hormat, patuh, taat di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada yang bisa melawan otoritas Tuhan. Pernah seorang yang bijak berkata demikian, izinkanlah saudara berdebat dengan Tuhan, tetapi bagaimanapun kamu berdebat dengan Tuhan, maka kamu tidak akan pernah bisa melawan Tuhan berdebat. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh di perjanjian lama, seolah-olah mereka berdebat dengan Tuhan, tetapi Tuhan selalu memenangkan kehidupan mereka, dan akhirnya mereka harus berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Saudaraku, sudah beberapa lama ini kita disuruh untuk mengisolasikan diri dari layak ramai. Tetapi banyak juga orang yang tidak memperdulikan itu karena memang persoalan ekonomi. Dan akibatnya, karena kita tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan mengizinkan diri kita berkeliaran dengan orang-orang banyak, sehingga tingkat kematian karena pandemi semakin meningkat. Mengapa perlu diam? Diam itu juga adalah bagian untuk menyelamatkan diri. Jika dari pandemi, ketika kita berdiam diri, menahan selera kita, ternyata kita bisa terhindar dari hal buruk, bahkan kematian. Bukankah lebih baik seperti Yeremia katakan dalam nats hari ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan? Tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Hiduplah sebagaimana Tuhan inginkan. Jika saudara diam, maka saudara juga harus memuji Tuhan di tempat duduk saudara. Tuhan memberkati saudara dan memberikan saudara pengertian. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan pertolongan bagi kami. Ketika kami menanti-nanti, kami menerimanya dalam Kristus. Jadikan kami Tuhan hidup dengan damai di dunia ini dengan pengertian yang telah Tuhan beri
sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan makna yang sungguh berarti. Ampunkan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.